Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ghosting Story dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam perlindungan, diberi kesehatan, kemurahan rezeki, serta mendapat kemudahan dalam segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah seram yang akan kami bagikan kali ini tentang penampakan makhluk ular raksasa yang menyerupai seekor naga. Kisah ini pun bersumber dari areal Sungai Delhi, persisnya di belakang bangunan Kesultanan Delhi, atau orang-orang Medan bilang Istana Maimun atau Istana Delhi. Makhluk ini pun disebut-sebut berwujud ular naga raksasa. Konon, makhluk ini hanya muncul di waktu-waktu tertentu dan di malam hari saja. Bagi orang-orang yang tinggal di kawasan itu, cerita penampakan makhluk itu bukanlah hal yang asing lagi bagi mereka. Bahkan, saksi mata yang pernah melihatnya pun sangat banyak. Nah, narasumber kita kali ini Pak Rasid. Sebut saja begitu namanya. Pria 55 tahun ini sehari-hari berprofesi sebagai penjual ikan segar di pasar. Pak Rasid lahir, besar, menikah sampai sudah punya anak dan cucu, menetap di kawasan itu. Kata Pak Rasid, rumah yang ditempatinya pun sekarang ini peninggalan dari kakeknya. Menurut Pak Rasid, cerita soal makhluk mirip naga itu sudah didengar sejak anak-anak dulu. Bahkan, kakek dan neneknya juga pernah melihat makhluk itu. Awalnya, kata Pak Rasid, ia tidak percaya sama sekali dengan cerita-cerita seperti itu. Dia berpikir, para orang tua sengaja mengarang cerita seperti itu agar anak-anaknya tidak bermain di dekat sungai pada malam hari. Nah, sampailah di pertengahan Agustus tahun 2022 lalu. Waktu itu sekitar jam 1 malam. Pak Rasid terbangun dan kebelet mau buang hajat besar atau BAB. Buru-buru ke toilet. Ternyata anak paling besarnya lagi buang hajat. Sudah tidak bisa menahan lagi. Akhirnya Pak Rasid memutuskan buang hajat ke sungai. Berbekal senter, dia pun buru-buru jalan ke sungai yang jaraknya hanya 20 meter saja dari rumahnya. Tak sampai 15 menit, Pak Rasid pun selesai buang hajat. Sebelum pulang, dia melihat air sungai mendadak naik. Khawatir air kiriman dari atas gunung terus naik, dia tetap berada di pinggir sungai sambil terus mengamati. Maklum, Pak Rasid yang lahir dan besar di daerah aliran sungai sudah terbiasa mengamati fenomena seperti itu. Soalnya kalau air terus naik, dikhawatirkan bisa meluap sampai ke permukiman rumah warga di sana. Dia pun terus mengamati air yang datang dari atas dengan senternya. Aneh, pikir Pak Rasid. Air tidak keruh dan tidak disertai daun atau ranting-ranting pohon. Masih menerka-nerka, Pak Rasid dikagetkan dengan gelombang air mirip ombak dari arah bawah ke atas. Spontan dia menoleh ke arah bawah. Terlihat tidak ada yang aneh. Hanya saja, dia melihat di area belokan sungai sangat gelap. Tidak seperti biasanya. Padahal cahaya bulan cukup terang malam itu. Dia berpikir, memang di belokan sungai yang jaraknya kira-kira 200 meter dari tempatnya berdiri. Di sisi kanan kirinya masih banyak pohon-pohon besar. Wajar saja di situ gelap,
pikirnya. Tiba-tiba Pak Rasid dikejutkan lagi dengan kemunculan ombak yang jauh lebih besar dari arah bawah ke arah atas sungai. Ombak ini datang tidak sekali, tapi berkali-kali. Penasaran, Pak Rasid berjalan ke arah belokan sungai itu. Selain menduga sebagai sumber ombak, dia pun mendengar suara gemericik suara air yang sangat kuat dari situ. Dengan berdebar-debar, dia melangkah berlahan ke situ. Semakin dekat, jantungnya pun semakin berdegup kencang. Apalagi saat dia melihat ada sebuah benda hitam sangat besar terlihat bergerak-gerak di belokan sungai tersebut. Kurang lebih berjarak 100 meter dari tempat itu, Pak Rasid pun menghidupkan senter dan mengarahkannya ke tempat itu. Betapa kagetnya dia. Benda hitam bergerak itu ternyata para ular raksasa. Badannya selebar sungai, berkumis, bertanduk, giginya bertaring tajam, dan kaki yang terlihat di depan ada dua. Matanya yang sebesar buah kelapa dan berwarna merah menyala melihat ke arahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Pak Rasid lari ketakutan ke rumah. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Soalnya, terbayang-bayang terus. Paginya, dia baru cerita ke istri dan anak-anaknya. Siangnya, dia yang masih dibakar rasa penasaran mengajak anaknya menelusuri belokan sungai yang lebarnya sekitar 6 meter tersebut. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan makhluk itu di situ. Sejak saat itulah, Pak Rasid baru percaya dengan keberadaan makhluk itu. Tapi dia tidak bisa memastikan apakah makhluk itu nyata atau makhluk jadi-jadian sebangsa siluman. Kepada tim Ghosting Story, orang pintar sekaligus yang dituakan di daerah itu, sebut saja namanya Ki Amit. Dia mengatakan, orang-orang tua dulu hingga orang-orang sekarang ini sudah banyak yang melihat makhluk tersebut. Kata Ki Amit, makhluk itu masih ada hubungannya dengan Kesultanan Delhi. Makanya penampakannya selalu di dekat-dekat sini saja, yaitu di kawasan sungai dekat istana. Makhluk itu dulu manusia juga. Dia masih leluhur dari Kesultanan, tapi dari kerajaan Delhi kuno. Dia yang menjaga istana Delhi sekarang. Sebenarnya, kata Ki Amit, makhluk itu beda alam dengan manusia. Meski demikian, dia bisa mewujudkan dirinya. Nah, sobat Ghosting Story, demikianlah kisah mengerikan yang dialami Pak Rasid saat bertemu dengan wujud naga raksasa tersebut. Percaya atau tidak, itu terpulang pada penilaian Anda masing-masing. Yang pasti, saksi mata yang melihat keberadaan makhluk itu sangat banyak. Sampai berjumpa dalam kisah-kisah mistis menarik lainnya di Ghosting Story selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.